Adapun susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Acara inti oleh relawan. 5. Doa penutup. Sebelum acara kita mulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Semoga acara Banyuwangi Ayo Mengajar dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Darwinyo Asmoro, Kanit Reskrim Polsek Bangrejo. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMPN 1 Bangrejo. Yang saya banggakan anak-anak kami terpilih dan terizinkan oleh orang tua, siswa-siswi SMPN 1 Bangrejo. Patut kiranya di pagi hari ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya kita dihadirkan di sekolah dalam keadaan yang sehat, sehingga anak-anak dan kita semua bisa mengikuti kegiatan Banyuwangi Ayo Mengajar dalam kondisi yang prima. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita berharap syafaatnya. Anak-anakku sekalian serta bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, mengapa pesertanya ini kok dibatasi? Siswanya 40, gurunya 10. Karena kita tetap mengacu kepada protokol kesehatan, dan tentunya kalau jumlah yang sekian itu ruangan kita mencukupi, sehingga kita hanya menggunakan 2 ruangan itu dan duduknya anak-anak satu bangku 1 orang. Karena ini sesuatu yang baru, namanya aja new normal ya. Kegiatan atau kegiatan kita ini kegiatan yang dulu-dulu kita tidak pernah menggambarkan. Kita ini bermasker, kita harus pakai facial shield, kita selalu cuci tangan. Di handphone itu dihemat-hemat, jangan dipakai main game, kan? Supaya bisa mengikuti pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru. Bener nggak? Nah, jadi tidak boleh malas walaupun di rumah, karena tidak seharian penuh Bapak Ibu guru memberikan pelajaran. Tapi tentunya dengan belajar jarak jauh secara online itu, kegiatan belajar tetap berjalan. Mungkin ada bahan atau mata pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru tetap bisa dikerjakan.
Ada banyak kesempatan ketika di rumah. Ketika kita belajar di rumah, adik-adik belajar di rumah, masih bisa bertanya kepada temannya. Pada saat dulu waktunya normal, belajarnya di kelas masing-masing, mungkin ketika ulangan, ujian tidak bisa saling bertanya secara bebas. Tetapi ketika di rumah bisa. Itulah yang harus dimanfaatkan. Bukan berarti ketika tidak bisa adik-adik malas-malasan atau tidak bersemangat atau bahkan ditinggal bulan. Tetap harus dikerjakan. Nanti sewaktu-waktu diminta oleh Bapak Ibu guru mengumpulkan, ya, tepat waktu mengumpulkan supaya nilainya bisa segera diketahui. Itu kemudian terkait dengan Pancasila tadi, tak kembalikan lagi ya. Sila yang pertama apa? Nah, di dalamnya apa saja? Mungkin ada yang tahu. Yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Ada yang tahu? Kelas 9, kelas 8. Ketuhanan yang Maha Esa itu mewajibkan warga negara Indonesia apa? Beragama. Bagaimana kewajiban warga negara termasuk saya, Pak Guru, Ibu Guru, adik-adik sekalian beragama? Di Indonesia ini ada berapa agama yang di 5? Ada tambahan sebenarnya Pak Guru ya? Nah, karena ada yang bukan agama tapi direstui oleh pemerintah. Apa itu? Konghucu itu agama. Jadi agamanya 6. 1, aliran kepercayaan. Walaupun mungkin adik-adik tidak secara detail tahu, tapi minimal globalnya saja tahu ya. Di sini ada yang Buddha, ada yang Hindu. Om Swastiastu, semua sama, prinsipnya sama, tujuannya sama. Tidak ada ajaran agama atau keyakinan agama yang mengajarkan ketidakbaikan, tidak ada. Semua tujuannya baik, tergantung yang menjalani. Itu mendekati sila kedua karena terkait dengan kita harus punya tenggang rasa terhadap sesama, terhadap saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang susah, ketika ada orang bersedih, ketika ada bencana dan lain sebagainya, minimal kita harus memiliki rasa apa? Empati, rasa berbelas kasih ya. Itu ya, syukur-syukur. Mungkin kalau adik-adik uang sakunya lebih bisa disisipkan. Tuh mungkin kalau Pak Guru tidak ada Pak Polisi, tidak ada Pak Tentara, kan ya. Siapa yang tahu di sini? Siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Yang keras. Itu Ki Hajat Dewantoro. Itu guru sekolahnya tidak di Indonesia, bersama Kiai Haji Agus Salim dulu. Mungkin adik-adik kan belajar sejarah toh. Sekolahnya di Belanda. Nah zaman dulu orang yang sekolah di Belanda itu tidak sembarang orang. Nah sekarang kalau kita mau sekolah di mana saja bebas. Tapi sekarang masih pakai sistem zonasi ya? Iya, separuh ya. Nah, tapi saya rasa di Bangurjo tidak masalah lah. Banyak sekolah yang bagus di sini. Saya rasa semua sekolah bagus. SMA-nya bagus, SMP-nya juga bagus, SMP-nya malah 3. Itu untuk TNI, untuk guru. Sayang sekali kok tidak ada yang ngacung pengen jadi guru. Kenapa? Guru itu enak, tidak harus jadi pegawai negeri. Guru di rumah pun juga bisa membuka jadi guru, menerima les privat itu, ya. Jadi intinya cita-cita itu tujuannya baik semua. Pekerjaan, profesi apapun juga baik. Yang tidak baik itu apa?
perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu pasti banyak musuhnya. Salah satunya profesi saya, ya. Dengan melakukan perbuatan jahat pasti yang dihadapi penegak hukum. Siapa penegak hukum itu? Salah satunya adalah polisi yang nanti melakukan proses yang kemudian dibawa ke kejaksaan ke pengadilan baru sidang, ya. Jadi itu sedikit gambaran saya terkait dengan profesi. Adik-adik jangan punya gambaran saya harus jadi pegawai negeri. Memang pemerintah memberikan fasilitas menerima calon pegawai negeri di bidang ini dan lain sebagainya. Tapi lebih lagi kalau adik-adik mau berpikir baik, berpikir positif, saya hidup tidak harus menjadi pegawai pemerintah. Bisa jadi wirausaha atau pengusaha yang juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita. Nah, itu lebih mantap lagi, ya. Di sini banyak, ya. Mungkin adik-adik berpikir pedagang buah itu bukan pengusaha, itu pengusaha. Lantik sapi, pengusaha juga, itu juga menciptakan lapangan pekerjaan. Lantik wedhus juga apalagi, sama. Cuma bedanya ketika adik-adik punya cita-cita pengen menjadi wirausaha atau pengusaha, salah satunya memang harus berpikir keras, disiplin, ya toh. Walaupun aturan itu dibuat sendiri tapi harus dipatuhi. Sama juga adik-adik ketika belajar di rumah. Kalau adik-adik tidak disiplin, salah-salah tidak naik kelas nanti menyalahkan Pak Guru lagi. Padahal kalau belajar di rumah, kalau minta diajari bapak ibunya sibuk, iya enggak? Nah, nanti menyalahkan Pak Guru lagi, menyalahkan Bu Guru lagi. Padahal baru sekolah di rumah, jangankan hitungan bulan, hitungan hari saja sudah bapak ibunya mengeluh. Itu banyak di-share di grup WA itu seperti itu. Ngajari anaknya kelas 1, kelas 2 dan tidak telaten. Belum jadi Pak Guru ini bertahun-tahun di sekolah ngajari anaknya orang, ya. Ayo, wah, itu harus banyak belajar. Nanti tak kasih tahu Pak Guru agamanya ini. Puasa sunnah, tapi kalau dijalankan baik untuk menambah segala macam yang berada di hati dan pikiran kita. Ya, sekarang banyak pengaruh terkait dengan handphone. Adik-adik juga harus lebih hati-hati gunakan handphone untuk yang baik, ya. Mulai saat ini jangan mengikuti hal-hal yang tidak baik sehubungan dengan handphone, ya. Karena salah sedikit pasti berhubungan dengan hukum. Tidak memandang hukum, tidak memandang umur, adik-adik, ya. Kalau tidak percaya, ada di polsek itu. Kalau adik-adik lihat di CTP, sudah keluar di CTP itu. Kemudian saya lanjutkan sampai di mana saya tadi cerita, ya. Sampai saya SMA di Bondowoso, ikut tes 2 kali baru lulus. Pendidikan di Watu Kusek, masuk drum di Berundung-Berundung nih, sampai mau lari tapi akhirnya tidak lari karena perlu pekerjaan. Sampai di Papua, saya naik pesawat kecil-kecil yang biasa pakai latihan sekolah pilot di Bingsari itu, turun melihat orang pakai kotika, saya menangis. Saya ingat simbol saya ingin pulang saja sebenarnya. Saya juga akhirnya harus dinas di pedalaman beberapa tahun, yang kemudian saya masuk di Polres lagi jadi polisi umum. Kemudian saya ke pedalaman lagi. Saya bersama 11 anggota itu membentuk polsek baru. Waktu itu belum ada jalan, tapi ya alhamdulillah sekarang jalan Trans Papua itu sudah tembus kemana-mana, sudah beratus-ratus kilo. Termasuk Pak Jokowi itu pernah bersepeda di daerah Wamena. Termasuk mungkin kalau adik-adik pernah lihat di Metro TV itu, ya, adik-adik juga bisa menjalankan profesi apapun yang kemudian ketika pingin touring atau jalan-jalan keliling Indonesia bisa saja jadi sponsor, ya. Jadi jangan berpikir saya masih seperti ini, ya. Caranya bagaimana? Sekarang waktunya untuk giat belajar, ya.
mematuhi perintah Bapak Ibu guru, orang tua, supaya semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Kemudian dengan kesengsaraan saya itu, tapi alhamdulillah sebenarnya bukan sengsara sih, sudah kerja. Saya pernah makan sabrang dulu karena nggak bisa beras selama sebulan, karena tidak ada penerbangan. Di sana tidak ada mobil masuk ke pedalaman, jadi kendaraannya pesawat itu, tapi tidak bisa setiap hari karena cuaca. Ya, dari susahnya saya, tapi akhirnya juga saya tidak berpikir bahwa itu suatu kesedihan atau kesusahan, tapi itu suatu kebahagiaan. Maksudnya bagaimana supaya saya tidak ingin pulang saja. Kalau sudah ada kerasan, pasti kan kita ingin pergi saja. Akhirnya saya bisa lalui itu. Di sana pun juga ya pekerjaan tidak dirasakan sebagai pekerjaan sebagai seorang polisi, dianggap saja piknik. Jadi prinsip waktu itu saya bekerja, saya anggap sebagai suatu kegiatan yang berbau berwisata. Sampai sekarang juga begitu. Cuma bedanya kalau di sini saya pusing dengan tumpukan pekerjaan, saya ngungsi waktu dulu. Saya ngungsi di Tanjung Rejo, di rumahnya saudara itu. Saya delik di gudang di sana. Itu, tapi jangan ditiru yang itu ya. Kemudian saya bisa pindah tahun 2000. Tahun 2000 sudah di Jawa. Enak-enaknya di Papua, masih senang di sini. Baik, itu berkaitan dengan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Wiknyo Asmoro selaku relawan Banyuwangi Ayo Mengajar. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan inspirasi buat semua ya, dan bisa mengambil ilmu yang tadi sudah diberikan oleh Bapak Suwiknyo. Terima kasih pada Bapak Wiknyo Asmoro. Berikan tepuk tangan kepada Bapak